Dan kabeh sehat zohir dan batin, amin Allahumma. Karena yang kita harapkan bukan hanya sekedar sehat zohir saja Pak, tapi juga sehat batin. Contoh orang yang sehat zohir tak sehat batin, ini contoh nih, zohirnya sehat tapi batinnya enggak sehat. Biasanya anggaran yang pengajian gur mainan HP we. Zohiri sehat, batinnya enggak. Enak pengajian ngobrol dhewe gak ngrungokke. Kuwi zohiri sehat, batinnya ora. Mudah-mudahan kita semua sehat zohir dan contoh sehat batin tapi enggak sehat zohir. Dengar mau ada acara di Masjid Al-Huda Tanjung Gadai yang ceramah dari Topang, pingin berangkat, hatinya sehat tapi badan pula tak sehat, tak bisa berangkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabeh sing teka bengi iki sehat zohir dan batin, amin Allahumma. Mudah-mudahan juga kehadiran kita semua di sini menjadi amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita nanti dimasukkan ke surga Allah bi ghairi hisab, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Yang penting kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, terutama nikmat iman dan Islam kita. Selagi iman dan Islam kita ada di dalam hati kita, syukurilah. Bagaimana caranya? Tetap rajin melakukan sholat, zikir, ibadah yang lain. Jangan sampai menyakiti hati orang tua, menyakiti hati tetangga, kawan dan lain sebagainya. Karena angger wong gelem syukur mesti ditambahi nikmat karo Gusti Allah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum, kalau kalian mengkufuri nikmatku kata Allah, maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Jadi bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat iman dan Islam, mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri dikasih kerjaan oleh Allah walaupun itu kecil, walaupun pendapatannya kecil, tapi itu anugerah Allah yang sangat luar biasa daripada nganggur. Alhamdulillah. Barang siapa mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Barang siapa mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Tapi siapa malah kufur, Allah akan turunkan azab. Barang siapa malah kufur, Allah akan turunkan azab. Sholli wa sallim iman ala mada, sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholawat salam Allah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca dalam setiap hari, setiap jam, setiap menitnya menjadi sebab kita semua mendapatkan syafaat atau pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kalau baca sholawat itu jangan cuma mengharapkan syafaat di hari kiamat saja, rugi. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kalau rahmatan lil alamin apalagi orang muslim, dunia akhirat dapat syafaat dari Rasulullah. Saya punya cerita, gelem tak cerita nih. Iki anggar aku ngomong Jawa paham nggak? Jawa kasar bukan Jawa halus. Jawa halus pun koncoku ki gak paham juga. Gak kerungu juga nih kan. Ini mohon maaf, saya datang rombongan orang 6. Itu yang di depan tukang syuting itu guru saya Pak Yusri namanya. Tapi gak payah ngadeg lah Pak, gak tak kenal ki ngono tok. Nah, yang di situ pakai baju biru Bapak Yasirun namanya. Satu lagi Kang Lizan hilang neng di pula iki wonge. Umpetan. Oh, tak kira nangisor dadi panitia perbadokan. Terus ini yang pakai banser, baju banser itu Bapak Amiruddin, kawan satu kelas. Kemudian yang sebelah lagi itu keponakan saya. Beliau anaknya Bapak Suja, cucunya Mbah Kiai Arwan Topang, masih cicitnya Mbah Kiai Abdul Mukti. Bandar Sungai, buyut kiai ku, Josembrono. Dia putu kiai nek ngwalati, aku lebih ngwalati meneh. Ya. Sholawat, saya punya cerita. Ada seorang pemuda, wong nom, zaman urip niku kon sholat gak gelem. Disuruh sholat gak mau. Ini nggak mau, ibadah nggak mau, orang tuanya sampai jengkel. Ringkas cerita, ketika dia mau meninggal dunia Pak, dia sakit keras, geletak ning amben berbulan-bulan. Geletak ning amben paham kan? Nah, ning amben berbulan-bulan. Arep mati gak mati, arep urip gak urip. Bocah itu pemuda. Tapi dia ketika masih sehat, dia rajin baca sholawat. Terus baca sholawat. Sholat tapi rodok males. Aja ditiru tapi ya. Yang muda-muda jangan ditiru ya. Setelah itu dia mau meninggal dunia, mau mengucapkan ditalkin sama yang sehat, orang tuanya atau keluarganya, la ilaha illallah, nggak bisa. Nggak bisa. Dilatih, ditalkin sebanyak orang yang ngajari nggak bisa. Akhirnya di dalam hatinya itu berkata, ya Allah, saya akui bahwa saya sering meninggalkan perintahmu, saya sering melanggar laranganmu ya Allah, saya sering meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak pernah jarang berbuat baik, berbuat kebaikan. Tapi engkau tahu ya Allah, walaupun aku ini jahat, aku sering membaca sholawat kepada kekasihmu yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini aku hanya bermohon kepadamu, apakah sholawat yang setiap hari saya baca ini nggak ada manfaatnya sama sekali ya Allah? Dia berdoa seperti itu Pak. Tiba-tiba setelah dia berdoa seperti itu ada burung Garuda. Ini cerita di kitab Durratun Nasihin. Ada burung besar, burung elang besar masuk dari rumah, dia terbang, terus sayapnya itu mengusap badan pemuda tadi dari kaki sampai ke kepala. Seketika itu juga yang tadinya pemuda itu mukanya gosong, ireng, sangat mengkhawatirkan.
keluarga pun takut. Seketika itu juga ketika diusap oleh sayap burung elang tadi yang besar, badannya seketika menjadi cerah, bercahaya, putih, bersih. Seketika itu juga dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi nggak perlu khawatir, kita baca sholawat pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat itu tidak hanya kita terima nanti di akhirat saja, Pak Bu. Neng dunya bisa kita terima. Gelem sholawatan? Gelem? Nah, sing penak wae nanti bunyi semua ya, ikut-ikut semua ya. Pokoknya puni kabeh, sing gak gelem muni tak dongake engko balik ke Pathuk Pontianak. Nah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, wa tafat minhul buduru misla husnik mara'aina, ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli ala Muhammad. Iki semangat lembojo selawat karena syafaat apa wedi kuntilanak ya? Bu, takut ketemu kuntilanak nanti. Nah. Kenalan di sini lagi. Kenalan dulu kan udah kenal kan, udah tulisannya itu. Perlu kenalan lagi? Perlu. Oh, ya udah. Sekilas saja. Nama saya Abdul Gopar, panggilan Gopar. Siapa? Sembrono temen Gopar, ya Allah. Gopar kayak sembrono temen. Nama orang tua saya, ayah Khudori, ibu namanya Rohimah, istri saya dari Sumatera Jambi, Kabupaten Pamenang, Provinsi Jambi, namanya Wismi. Baru satu Bu, istri saya. Mesti guyu anggere aku ngomong ngono kuwi. Anak dikasih 2, nggak tahu nantinya mau 3, 4, 5 nggak tahu. Itu urusan Allah. Yang pertama laki-laki sekarang mondok di Mantiasa di Pondok Pesantren Pak Kiai Muhammad Irham. Terus yang kedua putri yang laki-laki Muhammad Faiz Al-Ghifari. Yang kedua Laya Azimatul Husna. Mbah saya dari bapak namanya Mbah Kiai Abu Jahri dan Mbah Mi'ah. Mbah dari ibu Mbah Midan dan Mbah Kiah. Sejak kecil saya belajar di SD, Sanawiyah, kemudian Aliyah itu murid pertama. Saya di Aliyah itu murid pertama, gurunya beliau Bapak Kiai Yusri. Nah, terus
melanjutkan ke Pulau Jawa, mondok, menghafal Al-Quran. Tapi di pondok enggak kerasan, pulang ke Topang. Jadi di pondok itu enggak lama karena enggak kerasan. Ngerti enggak kerasan kan? Ngerti Pak? Cuma di pondok itu cuma 10 tahun terus pulang. Ngapa kok guyu? Lah nek aku kerasan gak balik Topang Pak, ngono lho maksudnya. Iya kan? Karena gak kerasan balik Topang. Nek kerasan tetap nang Jawa. Terus 2008 boyong langsung nikah di Jambi. Umur saya itu 30 tahun. 30 tahun menikah, mempersatukan cinta. Nah, istri saya juga mondok, sama-sama satu pondok dulu di pondok. Kalau mau enak dia apa? Umur 32 tahun saya baiat Torekoh, guru saya namanya Kiai Zainuddin Topang. Umur 34 saya dibaiat jadi badal. Umur 40 tahun, genap yang ke-40 tahun saya dibaiat jadi khalifah. Mursyid Torekoh Qadriyah wa Naqsabandiyah menggantikan almarhum Syekhina wa Murrabi Rohina Syekh Zainuddin. Kalau biar diingat enak, ini saya punya lagu untuk saya sendiri tapi. Nah, saya ngarang lagu untuk saya sendiri. Lagunya gini. Khudori nama ayahnya, Rahimah ibundanya, Kiai Abu Jahri kakeknya, Syekh Zainuddin gurunya. Kenal lagu gue? Kenal kisah sang Rasul. Ini kisah Kang Gofar. Nah, gimana tadi? Hafal gak? Khudori nama ayahnya, Rahimah ibundanya, Kiai Abu Jahri kakeknya, Syekh Zainuddin gurunya, Wismi istri yang setia, Faiz Laya putra tercinta, semua bernasab sama dari Islam mulia. Inilah kisah Kang Gofar yang penuh suka duka. Ojo melo-melo Kang lho, sembrono. Inilah kisah Kang Gofar yang penuh suka duka. Yo melo. Rohatil abyaru tasdu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma'ani ahmadi. Rohatil abyaru tasdu. Kata orang gak apa lah. Imani Ahmadi, sejak kecil pun belajar di SD dan sanawiyah, menjadi murid pertama madrasah aliyah, kemudian meneruskan belajar di Pulau Jawa. Ia menghafal Al-Quran, mengharap ridho Allah. Inilah kisah Kang yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan cinta. Enak kan? Enak wah, aku suara apik, wong yang ganteng. Ngantuk sampean. Tinggal balik pakai ngantuk.
Saya nikah umur ke-30. 30 tahun menikah. Di umur ke-30 mempersatukan cinta, ia pun telah menikah dengan gadis Sumatera. Genap 40 tahun dibaiat jadi khalifah, guru Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Inilah kisah Kang yang penuh suka duka. Enak Bu? Enak ya koyo ngono sempat ngantuk kebangetan tenan Bu. Ya Pak ya. Nah, dah itu sekilas perkenalan. Kalau mau lebih lanjut yo maring topang kono. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di masjid memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah Sudah paham full tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak akan cerita itu. Intinya saya cuma penting ngaji nambah ilmu. Peristiwa Isra Mi'raj insya Allah semua sudah tahu bahwa seorang hamba yang sangat mulia Asra itu diperjalankan, bukan jalan sendiri, bukan pergi sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Saya tadi dari Topang ke Tanjung Gadai sini itu juga di Asra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemauan saya, bukan kekuatan saya, bukan kehebatan saya, tapi itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen menyampaikan pesan Rasulullah dari sahabat Ka'ab al-Akhbar. Sahabat Ka'ab al-Akhbar memberi pesan kepada kita, kalau pengen selamat Pak Bu, selamat dari tipu daya syaitan, dari upaya iblis yang senantiasa mengincar kita supaya ikut jejak mereka, setan dan iblis, agar menjadi hamba yang sesat. Mau nggak saya kasih benteng atau cara supaya terhindar dari godaan setan? Sahabat al-Ahbar itu menyampaikan al-husunu lil mu'minin minas syaiton salasun. Bentengnya orang mukmin dari godaan syaitan itu ada 3. Yang pertama al-masjidu, yang kedua qiraatul Quran, dan yang ketiga zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen cerita tentang Quran. Al-Quran adalah mujizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, mujizat Nabi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian sebagai pedoman hidup bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya agar pengen selamat saka godone setan, rajin baca Quran. Bapak Ibu, tiap hari berapa juz? Bapak, Bu, tiap hari baca Quran berapa juz? Khatam berapa kali, Bu? Tiap hari? Nggak pasti ya? Nah, kadang baca, kadang langsung tak baca ya? Aduh, ketok. Ndelok model irung-irunge ketok nek jarang baca Quran. Nah. Ya Bu ya.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat atau akan menyafaati bagi orang yang mau membacanya. Terus gak perlu akeh-akeh, sing penting kalau pagi sebelum kerja satu lembar atau satu muka sarai nek cara wong Jawa. Ya ngisuk sarai, ngisuk sarai, ngisuk sarai. Ya terserah arek sarai Quran, arek sak raimu ya kono. Nah, ya sing penting baca Quran. Dalam hadis lain Kanjeng Nabi ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah. Barang siapa yang mau pengen bertemu dengan Allah, maka muliakanlah ahli Allah. Besok Pak Bu, kalau menungso kuwi wis mati kabeh, kiamat jenengane, dina kiamat dino kang gegirisi, langit bulan bintang ambyar maring bumi, gunung guntur segara ombak dadi siji, keri bejo bejone wong kang ngabekti. Dino kiamat hancur semuanya, nikmat. Sampeyan bapak-bapak iki ngesuk mendapatkan nikmat mlebu swarga, kok meneng wae. Emoh mlebu swarga. Lah kok meneng wae ditongake. Ngesuk bapak-bapak entuk nikmat mlebu swarga, telat bar diseneni. Mondok ngomong amin kuwi ndelok diseneni lho. Itu mendapatkan nikmat, bapak-bapak mendapatkan bidadari 100 orang bidadari Pak Bu, kabeh perawan, gak eneng sing rondo Pak, semua perawan, masih perawan. Tapi maaf Pak Mbah Maskur, neng swarga gak eneng wong tuwek koyok sampean. Mbah Lukman, wong neng swarga gak eneng wong tuwek koyok sampean. Gak ada, kabeh nom-nom ganteng-ganteng gagah-gagah kaya aku ngene iki. Iya. Bukan maksudnya Mbah Maskur gak masuk surga, ninggale tuwek tapi ngesuk ning swarga digawe nom neh ganteng meneh, bojone sampai pangkling kok. Tenan. Mbah Maskur masuk swarga. Nah, luke tau gak gelem dongake kae mantune ora gelem. Aduh, ndongake wong ora gelem mlebu swarga walaupun meninggalnya nanti sudah tua, nanti di surga malah berubah jadi muda, gagah, sehat kabeh. Itu yang laki-laki disediakan 100 bidadari. Tapi maaf Bu, jangan protes sama saya, ini aturan Allah. Saya cuma dikasih kabar sama Rasulullah, yang perempuan tidak disediakan 100 bidodoro kayak neng. 100 laki-laki ganteng gak eneng. Jadi terimalah nasibmu sendirian di surga. Ya. Bapak, ibu-ibu, jadi sebenarnya kalau sampean pinter, jane bojomu itu di dunia itu sudah berkhianat loh Bu. Percaya gak? Aku ngerti atine wong-wong lanang iki kabeh. Ning dunia ini sudah berkhianat nanti sama kalian ibu-ibu. Sampai gak percaya, mau bukti? Mau bukti? Bu, mau bukti kalau suami ibu enggak setia? Di surga moh nek kumpul sampean. Iku wong lanang. Ketika sholat taraweh, itu selesai sholat taraweh, terus imamnya membaca doa kamilin itu terkenal dengan baca kamilin, Allahumma jamil apa? Kamilin.
Itu kalimatnya wahurin inin mutazawijin, ya Allah jadikan bidadari surga itu menjadi istriku, amin, kata bapak-bapak. Ibu pun ikut amin. Gak coyok itu pengkhianatan seorang suami. Neng dunia wis berkhianat deh bu, ojo percaya karo pencangak ini. Iya. Iya, wahurin inin mutazawijin, amin. Dia minta istri-istri di surga bu, nggak mau kumpul lagi sama sampean-sampean kabeh. Ora gelem. Yo nggak ngerti masalah apa bu, sampean waktu ning omah sering cerewet atau apa nggak ngerti lah. Nah, ya. Nanti setelah di surga mendapatkan nikmat bidadari, tapi jangan khawatir bu, ibu-ibu yang taat kepada suaminya ketika di dunia gak pernah cerewet, dikai duit 1000 ya alhamdulillah, dikai duit 1 juta alhamdulillah, gak pernah ngeromet, eneng gak terima, malah mangkat kerja dewe kok. Iya. Itu nanti menjadi ratunya bidadari, nikmat yang sangat luar biasa. Enek cerita wong wedok niku nalika ning dunya taat pol karo bojone. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya, nggak pernah membantah. Secapek apapun dia masih masak ataupun nyuci, suaminya pulang kerja, bu bikinkan minum, langsung dia bikinkan. Lama kelamaan, karena suaminya tahu istrinya itu nggak pernah pergi kemana-mana, ada pengajian nggak pernah lungo, yasinan nggak pernah lungo, pokoknya cuma taat kepada suaminya. Suaminya berpikir, selama iki aku bojo karo kowe gak pernah kowe iki lunga pengajian, yasinan dan lain sebagainya. Saiki aku beri izin, ya, aku beri izin, nanti kalau ada pengajian berangkatlah. Ya mas, dia berangkat. Setelah berangkat, beberapa kali mengikuti pengajian, di rumah nggak taat lagi sama suaminya. Sing lanang rodok nakal, dia ngelawan wedi, takut mau ngelawan suaminya, dia pokoknya manut. Nah setelah itu mendengarkan pengajian sekali, 2 kali, 3 kali, di rumah nggak taat lagi sama suami. Terus suaminya heran, bu, biasanya orang yang tidak baik akhlaknya ketika itu mendengarkan pengajian berubah jadi baik. Iki sampean neng omah apik sekali ngrungokke pengajian kok tambah elek ngopo? Ngene lho Pak, jadi semua itu. Aku ngrungokke pengajian pengajiane Pak Gopar, ngesuk neng swarga ki wong wedok karo wong lanang ki gak campur. Gak iso campur. Lah kuwi sing masalahe ngono kuwi. Sing marake aku ngono meneh. Lah ngopo? Lah aku ning donya wis ora betah kumpul karo sampean apa meneh ning swarga. Karena apa? Sing lanang delodok atau kurang ajal, akhlaknya tidak baik. Di surga nanti ada bidadari yang ibu-ibu jadi ratunya bidadari. Kemudian ada nikmat yang lebih besar lagi, apa itu? Bisa bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kiamat Pak Bu, kiamat hancur semuanya. Setelah bumi hancur, langit hancur, semua habis, tinggal 3 yang belum mati. 1 iblis, 2 malaikat Israel, yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai Israel mencabut nyawanya, makhluk semuanya, nyawa semut, nyawa langkrang, nyawa ulo, nyawa babi, segala macam dari cabut mati semua, tinggal iblis, Israel dan Allah. Israel matur, malaikat Israel matur sama Allah, ya Allah, tugas sudah saya jalankan dengan baik, semuanya sudah saya cabut nyawanya,
Sekarang tinggal siapa? Tinggal engkau, saya, dan iblis. Cabut nyawa iblis. Iblis mendengar berita itu takut, Pak Bu. Lari melarikan diri, dioyok karo malaikat Israel. Mubeng keliling terus jagat wetan jagat kulon, dioyok terus karo Israel. Iblis tekan jagat wetan agak kesel-kesel melayu, capek, ale-ale Israel ning ngarepan. Wah! Kaget iblisnya. Enek sing kaget. Sing kaget iblis, ojo sampeyan. Lari lagi iblisnya. Melayu nih jagat wetan sama. Setelah dicabut nyawa iblis, menjeritlah iblis karena saking sakitnya dicabut nyawanya tadi. Nah setelah itu apa jenengane? Israel matur lagi sama Allah, ya Allah, nyawa iblis sudah saya cabut. Sekarang tinggal siapa? Tinggal saya dan engkau ya Allah. Terus siapa yang harus mati? Saya ya Allah. Jadi cabut nyawamu sendiri. Jadi Gusti Allah. Cabut nyawanya Dewi. Nangis Israel, jerit. Yang seandainya jeritan Israel atau jeritan iblis tadi didengarkan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit, pasti telinganya akan tuli semua. Budek kabeh karena saking kuatnya jeritan iblis dan jeritane malaikat Israel. Dan jabut dewe ya sakit dewe niku malaikat Israel. Aku bengok ki ora ngene apa-apane. Ora ngene apa-apane, salah ya ngaji ngantuk ya. Bengok aku. Nggih. Sampai di situ terus naik masuk ke surga. Ada yang mampir di neraka, ada yang langsung amaliannya bagus, langsung enggak melebu surga. Yang mampir neraka setelah selesai hukuman dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan surga itu ada nahrul hayat, sungai kehidupan. Wong-wong yang dari narapidana di neraka tadi dinaikkan, disuruh mandi di tempat itu, sungai itu tadi. Namanya apa? Nahrul hayat, sungai kehidupan. Nah, setelah itu masuklah ke dalam surga. Di dalam surga, di kepalanya sini, di jidatnya sini masih ada tulisan bebasan apa narapidana, bebasan dari neraka. Isin wonge, ya Allah, aku isin nek kepethuk koncoku ngene iki jek eneng cape, jek eneng stempel dari neraka, pembebasan dari neraka. Tolong dihilangi ya Allah. Terus dengan doa itu dihilang, dengan syafaatnya Rasulullah juga dihilangkanlah cap atau stempel bebasan dari neraka yang ada di jidatnya. Masuk ke surga. Koncone takkan, "Lho Kang, gek mlebu?" "Ya lah kon ndi?" "Mampir kono sik ya mau." Karena enggak bareng. Sampai di surga nanti bisa mendapatkan nikmat bidadari, kemudian rumahnya besar-besar, garik tergantung amaliah kalian masing-masing. Amaliah kita angger ning dunya rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin zikir, itu menjadi bahan nek cara ini bahan bangunan, batu bata, semen dan lain sebagainya, itu dibuat rumah di surga. Semakin banyak ibadah zikir kita, sholawat kita, sedekah kita, maka semakin besarlah rumah kita di dalam surga. Jangan pernah ragu-ragu ke gedine sepiro urusan Gusti Allah. Ya, jangan pernah ragu-ragu. Nah, omahe sampean Pak, omahe sampean itu dibuat dengan bentuk 3 lapis pintu atau dinding. Pintu yang pertama dijaga oleh dayangnya bidadari, belum bidadari, baru dayangnya bidadari. Iku nepol. Wong kene kene. Karo bojoku ya bojoku kok. Apa meneh bidadari, kene. Wayu tenan. Itu dibuat dari emas. Masuk lagi pintu dibuat dari mutiara. Masuk lagi
pintunya itu setiap pintu dikawal dijaga oleh dayangnya bidadari Pak Bu. Terus dijaga lagi pintu yang ketiga dibuat dari zamrud, intan permata. Baru masuk omai gede bidadari ini akeh, masya Allah luar biasa. Sampai bayang ke sedih aku tak ngombe. Kaya ngopo ayune bidadari wes ketok ayune bidadari, paling bidadari bojomu gitu ketok. Ake bayangke bidadari alele bojone ning ngarepan, wah apa ngelamun. Nah iya ya. Dah nikmat lagi yang besar lagi, ketemu dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah. Nikmat yang besar lagi bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda tadi, man kana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah. Barang siapa yang pengen bertemu dengan Allah nanti di surga, maka muliakanlah ahli Allah. Sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, halallah ahlun, apakah Allah itu punya ahli? Rasul menjawab, qala na'am, iya Allah punya ahli. Man hum ya Rasul? Alladzina yaqra'unal qur'ana fid dunya. Ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran ketika hidup di dunia. Dan tidak pengen besok punya nikmat, mendapatkan nikmat yang sangat besar, jadi ahlinya Allah. Kita menghormati ahli Allah saja Pak Bu. Ngapa udan? Nah, sampean teles apa gak ning ngono kuwi? Udanan apa ora? Agak usah sibuk udan, rungokke aku, tinggal balik kok. Udan lingak-linguk. Memuliakan ahlinya Allah itu saja akan mendapatkan nikmat yang besar, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang menjadi ahli Allah, yaitu ahli membaca ahli Al-Quran. Aku nek bocor gak patek fasih Pak, ya gak apa-apa, gak masalah, yang penting bocor. Yang penting baca. Jangan sampai tidak pernah membaca Al-Quran. Terus jangan nunggu Ramadan, membaca Quran kok ngenteni Ramadan. Dalam mati ini sampai nopo pas Ramadan tok? Ya, enggak kan? Enggak tahu. Lah, yang penting baca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran supaya mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan nanti nikmat yang sangat besar, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Iku sing pengen nikmat bertemu dengan Allah. Yang kedua, bentengnya orang-orang mukmin biasanya ngaji tekan jam piro? 12 setengah rolas apa jam 12 pagi? Remuk aku. Iya sampean seneng, aku senep. Wani piro nek tekan isu. Wong iki tak ndelok model-modelnya, aku tak rene urunane gur sithik-sithik, aku rada kuwatir juga ya. Aduh. Ngono ki alasane kelompok murah. Angger urunane sithik habis lah awak balik esuk. Tenan. Sing nomor loro, bentengnya orang-orang mukmin yaitu al-masjidu. Masjid itu menjadi bentengnya orang-orang mukmin karena apa? Huwal makanul murtafi'u alladzi yamna'ul aduwa. Masjid itu menjadi bentengnya orang-orang mukmin dari godaan setan, karena itu menjadi benteng.
dari musuh. Terus apalagi li'annahu mahal zakirin wal malaikah, karena masjid itu tempatnya orang-orang ahli zikir dan tempatnya para malaikat. Kene nek jamaah kebe iki ngopo kiblatnya kok mencong kaya niki? Gak pas kiblatnya, gak pas. Oh, lambien gawe piye? Lek gawe piye kok sampai ini? Gak pas. Nggak anu sembarang wae ini gawe. Heeh. Kok enggak, saya lihat ini kok ada arah kiblatnya berbeda kayaknya. Enggak pas berarti masjidnya. Rasulullah Isra Mi'raj juga sama, minal masjid ilal masjid. Nah, pokoknya sing rajin insyaallah paling selamat. Yang tadi yang pertama rajin baca Quran, yang kedua rajin neng masjid. Neng masjid apa? Ya aja pencinatan. Aja mangan we. Ya sembahyang, sholat jamaah. Kalau bapak ibu mau sholat jamaah ketinggalan datang itu tidak sempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ada gantinya Pak Bu. Bapak ibu datang imamnya sudah takbiratul ihram, nggak usah sholat tahiyatul masjid, cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali dibaca itu insya Allah menyamai pahalanya dengan sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Kita mau sholat tahiyatul masjid sudah ketinggalan, imamnya sudah takbiratul ihram sholat jamaah. Itu caranya. Tapi bacanya jangan kuat-kuat. Imam dah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, alale sampai datang subhanallah walhamdulillah. Ya dikampleng imam kowe sidane. Bocok kok kuat-kuat kayak ngono. Saya ada cerita lagi di Jakarta, di daerah Pondok Gede. Aku diceritani guruku jenengane Pak Kiai Arman Abdurrahman. Itu tapi di musola. Musola itu sebelahnya ada kali atau apa parit gede, dan itu kadang-kadang banjir tiba-tiba. Kaliku itu banjir tiba-tiba. Nah setelah itu di situ di depan musola itu ada sepasang suami istri punya anak 1. Yang perempuan kerjanya jualan cendol. Ngerti cendol? Bu, ngerti cendol, Bu? Nah, yang suaminya kerjanya dolan we. Wah, wis pokoke dolan main terus. Gak pernah ikut jamaah. Musola di depan rumah gak pernah ikut jamaah. Iki eneng kene wong kene. Omahe cedhek masjid gak cepet jamaah. Ya, eneng. Podo berarti karo aku. Nah. Lama-kelamaan sang istri jengkel ndelok wong lanang ngono kuwi. Ya Bu ya. Jengkel gak ndelok wong lanang model ngono. Istrinya jualan cendol itu cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari. Suaminya karena nggak kerja, terus ngeromet wae wong wedok, ngerometi sing lanang. Kan pinter nek wong wedok tukang ngeromet yo. Yo. Paling pinter pokoknya. Enek kuwi bahane. Lah ini cerita iki cerita dalam cerita. Ana wong ning ngarep planto iki ning pokok kelapa dhuwur pokok kelapane. Jare sing wedok, "Pak, iki pokok kelapa ndang ditebang. Engko nek eneng angin kuat, ambruk ngebruki dapur malah payah." Yo ngesuk jare sing lanang. Ngomong meneh ngesuk, akhirnya datang angin musim utara, ambruk tenan pokok kelapa ngebruki dapur. Lah tangga-tanggane nulungi teko. Sing tanggane ku yo ndadak takon.
Walah yu kok sing sora temen uripmu iki ngopo kok dadak ora ditebang ket wingi-wingi ngembrui kaya ngene kan malah payah. Aku wis ngomong yo karo bapake takon nebang jajal ora ditebang-tebang ket wingi jajal wis ambruk kaya ngene iki. Gelas pecah, piring pecah kaya ngene sapa jajal sing golek duit yo sing susah. Jajal kaya ngene kabeh melok susah, tanggane melok susah. Eneng semodel ngono kuwi. Muga-muga gak lah ya Pak ya. Pokoknya agar dia ngomong siji jawabe 17 kuwi wong lanang apa wong wedok? Wong ditakoni siji jawabe 17 wong lanang apa wong wedok? Ya Allah. Dah. Tadi sepasang suami istri sing wedok ngeromet weh. Bang sholat lah, ikut sholat, ikut jamaah. Lama kelamaan dia bilang, Neng, abang mau sholat jamaah di musola itu tapi ada syaratnya. Dadak jalur syarat itu lanang kurang ajar gitu. Apa syaratnya bang? Dia tahu Pak Bu, wong lanang itu ngerti, dia tahu kalau istrinya nggak punya uang, jadi nggak bisa membelikan syarat. Syaratnya Neng harus bisa membelikan baju takwa baru, kain sarung cap gajah duduk baru, kemudian songkok baru, serban baru, sajadah baru, sampai CD pun minta baru. Tahu CD? Hah? Celana dalam. Minta yang baru. Ya nanti saya belikan. Dia lupa dulu waktu nikah dia kasih mahar ke istrinya itu seuntai kalung emas. Belum diapa-apakan sama istri, dijual sama istrinya, belikan pesanan suami. Suami pulang petang, nih bang, pesanan abang. Sekarang mandi, ikut sholat jamaah di musola. Nah, ini cerita sebenarnya berkah baca selawat juga. Nah setelah itu dilihat, ya, cara wong Jawa didelak, delak imam. Neng, ini masih kurang. Apalagi sih bang, tasbihnya belum ada. Nah, wong lanang kaken rengkek iki. Ayo ora tau sembayang jaluk tasbih barang. Kon beat ora gelem, eneng sing kon beat ora gelem. Wong kene. Ada yang belum bayat kok? Ada, Pak Bu. Ndang beat selak mati payah. Ya. Matur babatal biar diantar ke selak panjang. Setelah itu apa lagi bang? Tasbihnya belum ada. Dah sekarang ikut sholat dulu. Besok saya belikan tasbih. Nggak bisa, syaratnya belum lengkap, belum sholat katanya. Nah, besok dibelikan tasbih. Dah itu dia mandi. Konadus wi kelelar melakukan kau itu mau katok. Ngerti itu mau katok? Delok neng katokmu dewi-dewi. Gue neng lah tumone. Setelah mandi selesai pakaian rapi dia duduk di kamar. Kata istrinya, bang, itu di musola udah selesai azan, mau komat cepat berangkat. Dia bilang, Neng, maaf, sebenarnya abang bukan nggak mau ke musola sholat, abang nggak bisa sholat. Hah? Kata istrinya, nggak bisa sholat jaluk syarat macem-macem. Dah gini aja, niatnya bisa gak abang? Bisa. Terus baca Fatihah bisa? Bisa. Dulu waktu kecil pernah sholat, diajari sholat. Terus baca surat-surat pendek, ini kelemahan abang. Gak iso sholat, gak iso baca surat-surat pendek. Dah gini aja, yang paling pendek gak bisa? Enggak. Abang nanti setelah Fatihah baca sholawat saja. Yang banyak. Nah, berangkatlah dia. Di musola sudah qomat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imamnya yang biasa udah tua, udah supaya babatal lah. Allah mau takbir imamnya. Ada satu jamaah bilang dia pakai apa? Pakai sorban, pakai sejadah, pakai tasbih, baju baru semua baru. Satu jamaah bilang, Pak Imam tunggu dulu. Kenapa? Belakang ada kiai katanya. Wah, belakang ada kiai. Oh ya,
Diparani ke Pak Imam, Pak Kiai silakan jadi imam. Oh enggak, saya enggak bisa. Ditarik, didorong sampailah ke tempat pengimaman. Mau tak mau dia jadi imam, Pak. Mau tak mau dia jadi imam. Jadi imam lah dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan main semangat jamaah. Amin. Imamnya masih muda. Biasanya wong tua yang imami amin. Selesai baca Fatihah dia nggak bisa baca surat. Tapi ingat pesan istri, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makmum semakin lama semakin risau. Imam baca apa nih? Rukuk tidak, sujud tidak, diam aja. Bingung dia. Tiba-tiba si imam muda tadi dari tempat pengimaman lari keluar ya Pak. Lari, sudah capek baca sholawat, makmum semakin lama semakin resah, lari dia keluar. Apalagi jamaah pun ikut lari. Ikut lari. Pak Kiai tunggu kata dia. Apa sendal Pak Kiai tertinggal, buat kamu aja apa kata dia. Tiba-tiba Pak Bu, sungai atau parit yang di sebelah musola itu banjir sampai melimpah ke ke bawah musola tadi. Musolanya roboh Pak Bu. Roboh, tapi jamaah semua sudah keluar. Apa kata jamaah? Mas Pak, bukan kiai itu. Siapa? Itu wali Allah. Kenapa? Dia tahu musola nak roboh, makanya dia keluar dulu. Ini dia Pak. Itu di Jakarta Pondok Gede. Saya langsung diceritain sama guru saya, Pak Kiai Arman Abdur. Bukan kiai itu wali. Iya, dia udah tahu nak musola itu nak roboh, makanya dia keluar gitu. Hebat juga ini. Ya. Masya Allah. Ya. Rajin di masjid. Lah kalau sudah di masjid di mana? Yaitu ya rajin sembahyang, sholat. Nah ini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sampai dia sampai kepada Sidratil Muntaha, mendapatkan perintah yang namanya sholat. Sholat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali dihisab dari amaliyah manusia, hambaku umatku kata Rasulullah adalah sholat. Fa'in soluhat soluhal jaza soluhat sairu amalih, fa'in fasadat sairu amalih. Kalau sholatnya bagus maka amaliyah yang lain ikut bagus, zakat, puasa, sedekah, menolong orang dan lain sebagainya. Tapi kalau sholatnya elek, buruk, Fatihahnya masih banyak yang salah, nggak mau belajar, terus rukuk sujudnya masih banyak yang salah, atau nggak sholat sama sekali, maka seluruh amalnya ikut dinilai jadi jelek. Hati-hati, rajin sholat, apalagi mau berjamaah. Dalam hadis lain, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada kita, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah Pak Bu. Ibadah apapun kepalanya adalah sholat. Bapak Ibu, kalau malam-malam ini contoh, maaf contoh, kalau malam-malam ada tamu assalamualaikum minta sedekah, dia tidak punya tangan, diterima nggak? Dikasih uang nggak? Kasih Bu? Kasih nggak kira-kira? Terus ada tamu assalamualaikum, kira dia nggak punya kaki, minta sedekah, dikasih nggak? Tapi kalau assalamualaikum buka pintu nggak punya kepala,
alele diketawa, dikasih nggak sedekah? Hah? Diterima nggak tamu itu? Nah ini contoh nih, diterima nggak kira-kira? Nah hati-hati, sholat adalah rasul ibadah, jangan pernah meninggalkan sholat. Tapi ingat, jangan sholat itu jangan sembarangan semaunya sendiri. Kenapa? Sholat masuk neraka, gak sholat pun masuk neraka. Nah iya piye iki? Sholat mlebu neraka, ora sholat mlebu. Bingung ora? Wah, gue bingung apa sampean kok. Ya. Lah kok ngono Pak? Iya, itu di dalam surat Al-Maun, fawailul lil, neraka wel untuk orang-orang yang wong salat mlebu neraka. Hati-hati. Lah sing model kaya ngopo? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dengan sholatnya tadi. Masuk zuhur jam 12 umpama, jam 12 pas masuk zuhur. Bapak sedang kerja atau ibu kerja belah pinang. Eneng kerja belah pinang ini. Belah pinang dilala garis sak poncot goni cilik, garis sitik tenan. Masjid kurung azan. Hayya 'alas shalah. Kira-kira ndang adus mangkat maring masjid atau sholat ndang sholat walaupun ning omah atau neruske nek belah pinang. Aku takon. Belah pinang garis siti. Krungu azan dilala pinange garis siti sing kudu dibelahi. Krungu azan kuwi ndang adus sholat atau neruske nek belah pinang. Ayo jawab. Kira-kira Pak, Bu, ngantuk. Nah, ngono kuwi lho diceluk hayya 'alas shalah kok gak ndangan dek neruske pinang tinggal sedikit, nanggung kata kalimatnya ngono ya. Nanggung lah kowe. Nah, terus sholat zuhur masuk jam 12, nanti jam 3 masih bisa sholat zuhur kok, jam 2:30 masih bisa, atau jam 2 masih bisa. Lakukanlah seperti itu. Ketika kamu berdoa dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah, malah nyalahke sing azan. Iki jane sapa to cewawaan yang masjid di jam 12. Nah, ngomong lah kayak ngono kuwi. Nah, nanti ketika kamu berdoa punya masalah, ya Allah tolong punya masalah. Alah sibuk wingi diceluki ra gelem. Nah, jadi Gusti Allah ngono kuwi. Ketika kita tidak langsung berangkat dipanggil oleh Allah untuk sholat, maka ketika kita berdoa pun Allah tidak mungkin langsung mengijabahi doa kita. Lah apalagi engkosik sampai waktunya habis atau sampai lupa urung nglakoni sholat. Nah ini fawailul lil musallin. Sholat Fatihah diwaca, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi. Tapi bar salat cerewete ijik. Biasanya sentukan cerewet wong lanang apa wedok to? Wong lanang apa wong wedok sing cerewet? Wong lanang rawani jawab, wong wedok males jawab. Wong wedok males jawab orang aku, wong lanang arek jawab wedi ditotol engko ning kamar. Iya. Ngomong kowe wong wedok cerewet, titen ana ora tak kei kowe bengi iki. Ngono ku ya dadak ngancam. Ya wong lanang kena ngono ki terus nglumpruk wis ra iso apa-apa. Ketok gagah ngono ki anggere wis rasahan nyedek-nyedek nglumpruk wong lanang tenan. Modele gagah-gagah ngono kuwi. Fawailul lil musallin. Kanggo salat. Hati-hati, ojo sampai lupa, jangan sampai meremehkan, bahkan sampai tidak melakukan salat. Salat mlebu neraka tapi cerewete ngrasani wong luar biasa. Meneh anggere wayah rewang ngono kae.
karo ngencai kentang, ngencai bawang, yuk kowe ngerti gak? Kancane menengi lu dijawil, yuk kowe ngerti gak ceritane tangga kae. Dawa kuwi. Wah, mbuh apa-apa mbuh. Kae modele angger ngomong wong, delok gelangi gede-gede ngono kae. Mbuh kok beta ngendi aku ya ora ngerti selana koyo nek tak kerja. Wah, nek kon ngrasani koyo ngono ki pointer. Engko sing sebelah iya terah aku yo muan kowe payahe pol ngene. Ndek utang urung dibayar malah tuku gelang. Eneng sing ngono kuwi. Eneng. Nah, kuwi fawailul lil musallin. Salat mlebu neraka, ora salat mlebu neraka dalam surat lali saya tak dulu sih. Al-Muddatsir. Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rohinah. Setiap menungso itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Illa ashabal yamin, kecuali kelompok kanan, fi jannatin ing dalem swarga, yatasaaluna anil mujrimin. Kelompok kanan yang di dalam surga itu bertanya kepada orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Kang, jadi kelompok kanan tanya sama kelompok kiri yang masuk ke neraka, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan sampeyan kabeh kok mlebu neraka? Biyen kita kayaknya mangkat pengajian bareng, yasinan bareng, kenduri bareng, jumputan bareng, bahkan gak kedumani wak pun bareng nek jumputan. Eneng nek cerita wong jumputan. Nah iki modele wong salat tiba tapi enggak apa jenengane yang mlebu neraka mau gak mengambil hikmah daripada salat, mangkat jumputan nggone tangga wis kadung nyemplungke amplop isine 50.000 atau 100.000, ternyata jikuk sayur bening neng meja entek ora keduman. Irus dibanting kelonteng ngamuk. Ngopo to Kang kok dibanting? Lah kadung nyemplungke 100 malah jangan sop ora kebagian. Enak iku kok kebagi ora kebagian piye? Iku sop ndas iku Kang enake pol. Eneng ora ya delok tileki wong loro diublek 60 km per jam gak eneng dene sing nyangkut. Entek gare duduhe tok. Irus dibanting diparani kancane delok kuwi sop ndas enak. Lendi mosek ngenteni meneng banyune aku ketok ndasmu. Ya Allah, nggih. Orang masalah kakum pisakor Kang, ngopo sampean kok dilebokke neraka? Kayane mbiyen undangan bareng, jamaah bareng, pengajian bareng, mereka menjawab lamnakum minal musallin, aku gak pernah sholat. Lho kayane angger pas bodho ngono kae ditukokke sarung cap gajah duduk karo anake. Iya sing duduk gajah tok, aku ora tahu duduk. Eneng semodel ngono kuwi. Cik eneng. Oga. Saya enggak pernah melakukan sholat. Lah, walam nakun nut'imul miskin. Aku gak pernah sedekah atau nolong nolong wong-wong sing miskin. Gak pernah entuk bantuan dari pemerintah, malah aku apa jenengane orang bantu sing miskin, aku sing sugih malah njaluk bagian bantuan dari pemerintah. Nah, hati-hati. Eneng gini model ngono kuwi. Sugih cek nyarap bantuan dari pemerintah. Walam wakunna nakhudu ma'al khaidin. Kami selalu berkumpul bersama orang-orang yang durhaka. Aku dijak jamaah emoh, dijak kumpulan ngaji emoh, dijak pengajian Isra Mi'raj Muludan emoh.
tapi aku malah kumpul-kumpul karo konco-konco sing orang genah, maka saat ini aku dimasukkan ke dalam neraka. Lah, wa kunna nakhudhu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan aku tidak percaya akan adanya hari kiamat, tak percaya blas. Wah, maka aku dimasukkan ke dalam neraka hatta atanal yakin, sehingga hari kiamat itu betul-betul datang dan bisa diketahui oleh orang-orang yang yakin hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahaya-bahaya bujuk rayu setan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dah. Wayuh jam 12. Ya. Jam berapa? Waiku kok jam 12. Hah? Kok gak bantu aku toh? Dah. Yang ketiga, setelah selesai sholat, nah, Bapak Ibu, sholat itu kalau belum sempurna, kata Rasulullah disempurnakan dengan zikir. Bar sholat kudune zikir. Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi berkata, yang diteruskan kalimat itu oleh Syekh Abdurrahman As-Saqaf dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Bunyinya, man lam yakul lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa orang yang tidak pernah wiridan, gak pernah zikir bar sholat, fahuwa kirdun, dia itu seperti monyet. Ngopo kok dikatakan monyet? Tapi ya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung belayu. Eneng semodel ngono kuwi. Mula rajin zikir, apalagi zikirnya itu sudah punya guru atau dibaiatkan kepada seorang guru mursyid, la ilaha illallah. Wah, sangat luar biasa. Kanjeng Nabi juga ngendikan, zawadu ala mautakum biqauli la ilaha illallah. Tambahkan orang-orang mati di antara kamu, tambahkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalau di sini nek uang mati dibaca apa? Surat Ikhlas. Iya, berapa ribu? 10. Oh, 100. Mbok gur 10. Ditopang dulu surat Ikhlas 100.000. Sekarang tak ganti. Ya ora diganti sih aslinya. Karena fida itu kalau ada orang meninggal dunia, Pak Bu, itu dibacakan Yasin boleh sampai, dibacakan Quran boleh sampai, dibacakan doa apa, sholawat boleh dan sampai. Tapi tidak bisa menjadi tebusan atau fida. Yang jadi tebusan fida itu surat Ikhlas 100.000 atau la ilaha illallah 70.000. Boleh dicicil dari sekarang walaupun masih hidup. Itu doanya saya punya, tapi nengok malah harus maring topang. Nah, dicicil dari sekarang, baca surat Ikhlas, dapat berapa, doanya dibaca, ditulis, umpama 100. Besok baca lagi dapat 50, langsung angkat kerja, doanya dibaca, tulis 50. Terus nanti dijumlahkan cukup 100.000. Kalau nanti kita meninggal dunia, keluarga tidak mau membacakan fida, mengundang tetangga kawan, kita sudah punya cicilan atau sudah punya simpanan surat Ikhlas sebagai tebusan dari neraka. La ilaha illallah juga sama. Apalagi la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan kepada seorang guru mursyid. Kalau di sini gurunya Mbah Yai Mustafa datang ke Selak Panjang,
ongkosnya 500.000 tidak jadi masalah dibanding la ilaha illallah yang akan menghilangkan siksa neraka. Ngono lu mikiri. Ya betul. Nah, sing semangat zikir la ilaha illallah 70.000 di dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 118 itu ada cerita seorang ustadz dia membaca la ilaha illallah 70.000 Pak. Selesai 70.000 dia bikin syukuran. Dia bikin syukuran kenduri lah. Di pintu sebelah sana, itu di pintu ada seorang pemuda yang diberi keistimewaan oleh Allah kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat siksa kubur. Wah, baru mau makan Pak Bu, dari mangan. Bocah itu nangis. Ngapa nangis? Ngapa nangis nak? Saya melihat neraka, ibu saya di dalamnya lagi disiksa. Kasihan Ustadz tadi. Dia batin dalam hatinya, berkata dalam hati, ya Allah, Engkau tahu saya punya simpanan zikir la ilaha illallah 70.000. Saat ini aku jadikan tebusan untuk ibunya anak itu. Anak itu langsung diam nangisnya Pak. Langsung menenggak nangis. Emakku wis metu sekon rokok. Tapi yo mbuh apa sebabnya? Karena Ustadz tadi doanya enggak sama jamaah yang ada di situ. Cuma berkata di dalam hati. Baik, Umam. Rajin baca la ilaha illallah sebagai peda simpanan. Tapi ada tata caranya, tata caranya sendiri, ojo ngawur, bocor. Harus ada ijazah dari seorang guru. Apalagi nanti sudah baiat thariqah yang gurunya silsilahnya sudah jelas, yang baiat thariqah itu sudah jelas silsilahnya sampai nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang di sini baiat sama Mbah Mustafa atau dulu Mbah Zuri Hamid, Mbah Mustafa dari Mbah Jamal atau Mbah Zuri Hamid itu dari Mbah Syarif, Mbah Jamal juga dari Mbah Syarifuddin, Mbah Syarifuddin dari gurunya Syekh Abdul Mukti, dari gurunya Syekh Imam Afandi, dari gurunya Syekh Sirot Johor, dari gurunya Syekh Zarkasi Berjan, dari gurunya Syekh Abdul Karim Banten, terus naik dari gurunya Syekh Ahmad Khotib Sambas, kemudian Syekh Muhammad Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Murad, Syekh Abdul Fattah, Syekh Utsman, Syekh Abdul Rahim, Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya, Syekh Isamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarafiddin, Syekh Syamsiddin, Syekh Muhammad Hatta, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abi Said Al-Mubarak, Syekh Abil Hasan Ali Al-Hakari, Syekh Abil Farji At-Turtusi, Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abu Bakar Sibli, Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Syari Sakoti, Syekh Ma'rufil Karhi, Syekh Abil Hasan Ali bin Musarido, Syekh Musal Kazim, Syekh Ja'far Shodiq, Syekh Muhammad Al-Bakir, Syekh Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Rasulullah dibaiat oleh malaikat Jibril dibaiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai baiat sama Mbah Mustafa itu urutannya orang ke-43 sampai kepada Allah Subhanahu, itu urutan gurunya. Jadi nggak sembarangan zikir la ilaha illallah yang sudah ditalkin kepada guru. Yang ditopang, yang ditelobuntal baiat sama saya, sama urutannya dengan Mbah Mustafa sampai kepada Allah itu orang ke-43. Gurunya jelas Pak Bu. Wis apa lah borong wis baiat wi. Guru-guru nih. Wis apa lah borong. Ora hafal. Ngisin-ngisin di teman gurune ra hafal. Ya Allah. Oke. Zikir kepada Allah menjadi bentengnya umat Islam dari godaan setan. Zikir, ojo sampai gak zikir. Terus nanti kalau ditopang, setelah itu dibacakan fida la ilaha illallah 70.000 ataupun surat ikhlas 100.000, itu yang diutamakan lagi yang hukumnya wajib. Kalau tahlilan sunat, baca fida itu surat ikhlas dan la ilaha illallah sunat hukumnya. Yang hukumnya wajib Pak Bu di fidyah. Fida sama fidyah beda. Itu fidyah itu tebusan, bayar tebusan untuk sholat dan puasa. Kalau selama hidupnya ada meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa, tapi jangan disengaja. Aku gak payah sholat ngisut fidyah. Nah, aku niat dengan ini gebuk malaikat we.
Jelas diterima enggak Pak itu fidyah? Yang enggak tahu. Lah kalau enggak tahu kenapa dilakukan? Jangankan fidyah, sholatmu, puasamu yang dilakukan itu saja belum tentu diterima. Siapa yang tahu diterima sholatnya? Semua yang ngerti? Enggak ada kan? Makanya diusahakan ditambahi fidyah. Nah, di fidyah itu kalau ditopang, ini saya cerita ini. Ditopang kalau ada orang meninggal di fidyah, itu orang itu ngasih beras ke tempat saya 300 kilo yang umum, biasanya bisa 250, tapi yang biasa orang ngasih itu 300. Nanti saya kerjakan memutarkan fidyah, biasanya itu Kang Lizan saya aja, itu Pak Siin, Pak Amir, biasanya itu Kang Siron juga pernah sering saya ajak memutarkan fidyah namanya. Ini umpama beras 300 kilo, umurnya berapa? 60 dikurang 15 itu masa kecil, paham? Tinggal 45. Kalau di fidyah tanpa dikerjakan diputarkan Pak, itu 45 ton. Siapa yang sanggup? Gak usah 45 ton, 4 ton setengah. Sanggup gak? Sanggup gak? Gak sanggup kan? Maka dikerjakan itu 300 kilo diputarkan. Saya bilang, Kang Lizan, ini beras saya kasih sampean KB untuk membayar fidyah sholatnya Fulan bin Fulan yang ditinggal sampean terima. Kang Lizan kasih Kang Sirun kasih Pak Amir kasih saya 300 kilo. Kalau 1 mut 6 mata berarti 500 mut. 500 mut kalau satu putaran 4 orang berarti 2000 mut, berarti 2000 sholat yang difidyah atau 2000 hari yang difidyah untuk puasa. Hukumnya Pak wajib di dalam kitab Safinah. Kalau di kitab I'anatul Thalibin halaman juz 1 halaman 24 itu dikatakan walau lam yatruk malan yastrak rid misla so'in lijari ila akhiri. Ketika ngelak, minum dulu. Ketika orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta sama sekali, maka ahli warisnya harus meminjam kepada tetangganya 1 sok makanan atau 1 mud makanan untuk dibayarkan fidyah. Membayar fidyah sholatnya orang yang meninggal tadi atau puasanya diberikan ke fakir atau miskin. Kemudian fakir itu memberikan kepada ahli waris sebagai fidyah, diberikan lagi ke fakir sebagai fidyah, terus dikasihkan sampai selesai hatta yatimah, sehingga selesai. Kenapa harus difidyahi? Yaitu karena sholat kita nakis, sholat kita masih belum sempurna. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kelingan ni waasin kudanen. Juga Allahu Akbar waladhdallin min, sholat jamaah yang masjid kengko sendalku hilang kena banjir. Nah, model ngono ki lho sing kudu difidyai. Mbah Kiai Sahil, kenal? Mbah Kiai Sahil Bandar Sungai. Itu pernah mengatakan tidak ada manusia yang sempurna sholatnya, maka ketika meninggal dunia wajib difidyahi. Nah, kalau ditopang seperti itu terus Pak. Saya sering nampak kadang kiriman dari Pak Bali, dari Teluk Buntal, ada yang meninggal keluarganya dikirim ke Topang, saya kerjakan seperti itu. Kalau dulu saya ikut Mbak Yasinuddin meninggal, saya ngajak itu Kang Sirun, Kang Lizan, Pak Sin, Pak Amir, biasa itu. Nanti beras itu setelah selesai diputarkan, dikerjakan, yang kerja itu dikasih upahnya, nanti sebagian juga saya bagi-bagi ke tetangga-tetangga fakir atau miskin itu. Jadi nggak langsung dikasih. Kalau di Tanjung Sama langsung dikasihkan Pak. Tapi itu yang difidyai cuma yang sakit saja. Sakitnya 1 tahun, cuma 1 tahun yang difidyai. Ya melas lah. Kenapa melas? Karena yang kita tahu itu 1 tahun, yang kita tidak tahu. Saya pernah tanya sama orang, kenapa yang difidyai cuma 1 tahun? Ya yang sakitnya cuma 1 tahun Pak. Ada lagi, saya selama tahu orang tua saya Pak, dia nggak pernah meninggalkan sholat, nggak pernah orang tua saya meninggalkan puasa. Itu selama kamu tahu. Selama orang tua kamu masih bujang,
Masih perawan pernah meninggalkan sholat, kamu nggak tahu kamu belum lahir, ya enggak? Lah terus piye nek bayar fidyah? Nek bayar sholat sing rusak atau sholat yang ditinggal? Kalau bukan dengan cara fidyah, insya Allah itu sahih, nggak nyalahi aturan syariat. Nggak nyalahi aturan syariat. Itu kalau di Topang, di Tanjung Sama, nah, ya Teluk Beringin diantar ke Topang, Mandul diantar ke Topang, Teluk Buntal ke Topang Bali diantarkan ke Topang, dikirimkan. Kalau nggak bisa dikirim uang, dikirim beras, dikirim uang. Nanti saya di sana belikan beras di tempatnya Kang Mahmud. Nah itu biasanya sedia beras untuk kita fidyah orang-orang yang meninggal itu tadi. Kasihan, jangan hanya didoakan karena fidyah itu wajib, sementara baca surat Ikhlas bagus, jangan ditinggalkan. Baca surat Ikhlas itu bagus, la ilaha illallah bagus, baca Yasin bagus, baca tahlil bagus, didoakan, dibacakan sholawat bagus, tapi itu hukumnya sunat. Yang wajib adalah fidyah. Selesai difidyahi, baru nanti dibagi warisannya. Wong nek mati, pertama kali wajib dilakukan ngopeni jenazahnya, kemudian selesai membayar hutang-hutangnya, hutang sama Allah juga hutang sama manusia. Hutang sama Allah apa? Ya mau salat karo poso sing rusak utawa sing ditinggal, ngono carane. Setelah itu baru dibagi warisannya. Oh jadi anu dewe, warisan itu wajib dibagi, kalau enggak sengsara orang tua di kuburan. Walaupun orang tua duwe wasiat gak untuk dibagi, itu tetap nyalah, ojo sembarang wasiat. Wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta tinggalan. Paham? Paham betul? Nah, gak dibagi dosa anak-anak kabeh. Wong tuwek neng kuburan sengsara karena tinggalannya warisannya tidak dibagi. Dah itu tentang mayit, bagaimana caranya la ilaha illallah untuk diri sendiri, untuk kita kirimkan ke orang yang sudah meninggal dunia. Yang penting kita setelah selesai sholat, kalau mau jadi membuat benteng untuk selamat dari godaan setan, yang ketiga benteng kita adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi azzikru la yanfa'u illa bitalqin. Zikir itu tidak ada manfaatnya kecuali ditalqin atau dibaiat. Ngono, enggak ada manfaatnya. Gimana, Pak? Enggak dapat pahala? Pahala dapat, tapi gak iso membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela seperti sombong, sum'ah, riya, ujub dan lain sebagainya. Nah, ngono. Dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadhar rahmani ahda. Tidak berhak atau tidak bisa mendapatkan syafaat atau tidak bisa memberi syafaat orang yang tidak mau mengadakan perjanjian kepada Allah yang Maha Rahman. Perjanjian apa? Menurut Imam Hakim menafsiri tentang kalimat perjanjian itu tadi adalah orang yang mau baiat, talqin zikir kepada seorang mursyid, kepada seorang guru yang runtut silsilahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Dari awal sampai akhir paham? Sampai ini tadi paham ya? Alhamdulillah, muga-muga manfaat, amin Allahumma amin. Rasulullah juga bersabda, ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'in fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi wa zabi wal waraqi wa khairul lakum min talqau adu wa kum wa tadribu anaqahum wa yadribu anakum qaulu bala qala zikrullah. Hei para sahabat, kamu mau nggak saya kasih amalan yang sangat istimewa? Apa itu ya Rasul? Yang bisa yang lebih istimewa di hadapan Tuhanmu, bisa mengangkat derajatmu lebih baik daripada engkau bersedekah emas dan perak.
500 gunung emas Bapak sedekah, belum ada apa-apa dibanding amalan yang satu ini. Lebih baik lagi daripada engkau mati syahid perang fisabilillah, engkau bisa membunuh musuh dan musuh pun membunuhmu, artinya kamu mati syahid. Lebih baik dari itu semua. Ya Rasul, kami mau, kata para sahabat. Apa itu ya Rasul? Qala zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu tua. Baiat kan ngenteni tuwek, junane masuk tuwek, kuwi menyalahkan dalil. Sayyidina Ali baiat masih muda. Ditopang anak-anak SD udah baiat, Pak. Ada yang SD, ada yang sanawiyah, ada yang aliyah, bujang, perawan, banyak yang baiat. Enggak percaya tanya ini. Ah, enggak usah ngenteni tuwek mati malah ora sido baiat kok. Oke, paham? Paham betul?